Saya Inneke Liwanda. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang kedudukan tes Enneagram dalam bimbingan dan konseling. Tes Enneagram adalah salah satu tes kepribadian yang digunakan untuk memahami kepribadian seseorang. Jadi, tes Enneagram ini membantu individu memahami diri sendiri dan memahami akan orang lain juga dengan lebih baik, dan dapat memberikan panduan tentang pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Tes ini mengidentifikasi tipe kepribadian seseorang itu berdasarkan 9 tipe kecenderungan kepribadian yang berbeda. Jadi, setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda, seperti pola pikir, perilaku, emosi, dan setiap tipe memiliki kecenderungan perilaku, kekuatan, kelemahan, dan cara berpikir yang unik juga. Ada 9 tipe kepribadian dasar Enneagram, yaitu tipe 1 tipe perfeksionis atau reformer, 2 tipe penolong helper, 3 tipe pengejar prestasi achiever, 4 tipe individualis, 5 tipe pengamat investigator, dan kemudian tipe pencemas loyalis, 7 tipe petualang atau entusias, kemudian tipe pejuang challenger, dan kemudian yang terakhir 9 adalah tipe pendamai peacemaker. Penting bagi kita untuk menyadari dan memahami bahwa setiap manusia itu memiliki karakter, perilaku, dan pola pikir yang berbeda dan unik. Jadi kita tidak boleh menilai atau menghakimi orang lain hanya karena perbedaan yang ada pada mereka. Dari 9 tipe kepribadian yang berbeda ini, kita dapat belajar dari perbedaan tersebut dan juga kita dapat meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri kita dan kemampuan untuk beradaptasi dengan orang lain. Kemudian, bagaimana kedudukan tes Enneagram ini dalam bimbingan dan konseling? Tes Enneagram ini dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam bimbingan dan konseling dalam membantu individu itu untuk memahami akan pola pikir, emosi, perilaku, dan juga membantu individu itu untuk memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Tes Enneagram dapat menjadi alat yang berguna dalam bimbingan dan konseling untuk mengatasi masalah dalam kehidupan mereka. Namun penting untuk diingat bahwa hasil tes Enneagram hanya satu aspek dari pengembangan pribadi yang harus digunakan sebagai panduan saja dan bukan sebagai penentu mutlak dari kepribadian seseorang. Tes Enneagram biasanya dilakukan pada awal sesi bimbingan atau pada awal sesi konseling untuk membantu konselor itu memahami tipe kepribadian dari kliennya ini. Dengan memahami tipe kepribadian kliennya ini, konselor dapat mengembangkan pendekatan yang lebih terfokus dan efektif dalam membantu kliennya ini mencapai tujuannya. Dalam konteks bimbingan dan konseling, tes Enneagram dapat memberikan manfaat lebih lanjut bagi konselor. Jadi manfaat yang lebih lanjut untuk para konselor yaitu 1, mengetahui pola pikir dan emosi klien. Jadi dapat membantu konselor ini untuk memahami pola pikir dan emosi klien, dan dengan demikian membantu konselor dalam mengembangkan rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan kliennya ini. Misalnya individu kliennya ini dengan tipe kepribadian loyalis cenderung memiliki rasa takut dan kekhawatiran yang tinggi, sehingga dapat memerlukan
teknik terapi yang membantu mereka mengatasi kecemasan dan ketakutan mereka. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan interpersonal, yaitu membantu konselor ini untuk membantu kliennya mengembangkan keterampilan interpersonal dan mengatasi masalah hubungan, bukan hanya hubungan dia pribadi tetapi hubungan juga dengan orang lain. Misalnya individu dengan tipe kepribadian peacemaker cenderung menghindari konflik sehingga membutuhkan bantuan untuk mengembangkan keterampilan dalam hal mengatasi konflik dan membangun hubungan interpersonal yang lebih sehat. Dan kemudian ketiga, menemukan solusi yang tepat. Jadi, hal ini membantu konselor dalam membantu klien untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Dengan memahami tipe kepribadian dan karakter kliennya ini, konselor itu dapat memberikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan kliennya dan membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian, bagaimana dengan konseli? Apa kira-kira manfaat yang bisa didapat oleh konseli? Dalam bimbingan dan konseling, tes Enneagram ini dapat memberikan manfaat lebih lanjut bagi konseli atau kliennya atau klien, yaitu ini untuk konseli ya, yaitu satu, meningkatkan kesadaran diri. Meningkatkan kesadaran diri yaitu tes Enneagram ini membantu individu atau konseli itu untuk memahami tipe kepribadian dan pola pikir mereka sehingga dapat membantu mereka memahami diri sendiri dan mengembangkan keterampilan diri yang diperlukan. Kedua, yaitu meningkatkan hubungan interpersonal. Maksudnya di sini adalah dengan memahami tipe kepribadian orang lain dan bagaimana mereka memandang dunia, individu itu atau konseli ini dapat meningkatkan hubungan interpersonal dengan orang lain. Dan yang kemudian yang ketiga, mengelola stres dan emosi. Apa maksudnya ini? Yaitu konseli atau klien itu dapat konselor ini dapat membantu konselor ini membantu konseli itu untuk mengenali bagaimana mereka merespon stres, emosi dan memberikan panduan tentang cara terbaik untuk mengelola stres dan emosi. Kemudian yang keempat, pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini dapat membantu individu memahami kekuatan dan kelemahan mereka dan memberikan panduan tentang karir atau tentang perbedaan kepribadian, tipe kepribadian dan juga minat mereka. Dan kemudian yang kelima adalah pengembangan tim dapat digunakan untuk membantu membangun tim yang efektif dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu dalam kelompok. Kemudian, apakah hasil tes Enneagram ini dapat membantu individu itu dalam pengembangan karir? Hasil tes Enneagram dapat membantu individu dalam pengembangan karir dengan memberikan panduan tentang tipe karir atau pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian dan minat mereka. Berikut adalah beberapa cara di mana hasil tes Enneagram dapat membantu individu ini dalam mengembangkan atau membangun akan karir mereka. 1. Mengetahui kekuatan dan kelemahan.
Jadi, hasil tes Enneagram ini dapat membantu individu itu mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka dan memberikan panduan tentang jenis pekerjaan atau karir yang cocok dengan tipe kepribadian mereka. Misalnya, ada seorang individu yang memiliki tipe kepribadian loyalis, yaitu tipe kepribadian ini cenderung menjadi pekerja yang sangat setia dan dapat diandalkan, sehingga cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab dan kepercayaan. Kemudian yang kedua, mengetahui minat. Hasil tes Enneagram ini dapat membantu individu itu mengetahui minat mereka dan memberikan panduan tentang jenis pekerjaan atau karir yang cocok dengan minat mereka. Misalnya, ada individu yang memiliki tipe kepribadian individualis. Individualis ini adalah cenderung memiliki minat di bidang seni dan kreativitas. Sehingga dengan individualis ini cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan. Jadi ini dapat membantu individu itu untuk mengembangkan keterampilan yang kurang berkembang. Misalnya, ada individu yang memiliki tipe kepribadian achiever atau cenderung menjadi pemimpin yang baik dan terorganisir, tetapi mungkin perlu mengembangkan keterampilan dalam hal berempati dan membangun hubungan interpersonal yang lebih baik. Yang keempat adalah menghindari pekerjaan yang tidak cocok. Jadi, ini dapat membantu individu untuk menghindari pekerjaan yang tidak cocok dengan tipe pekerjaan dan minat mereka. Misalnya, individu yang memiliki tipe kepribadian investigator cenderung menjadi pemikir, analitis, dan lebih suka bekerja sendiri, sehingga mungkin tidak cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kerja tim atau interaksi dengan orang lain secara teratur. Nah, dalam pengembangan karir, hasil tes Enneagram ini dapat memberikan panduan yang berguna bagi individu untuk memilih karir atau pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian dan minat mereka. Jadi, apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang kedudukan tes Enneagram dalam bimbingan dan konseling ini dapat disimpulkan bahwa dalam bimbingan dan konseling, hasil tes Enneagram dapat menjadi titik awal dalam diskusi mengenai kepribadian dan pertumbuhan pribadi individu. Namun penting untuk diingat bahwa hasil tes Enneagram hanya memberikan gambaran umum tentang kepribadian seseorang dan tidak menggambarkan kepribadian seseorang itu secara mutlak. Oleh karena itu, hasil tes harus digunakan sebagai alat bantu untuk memahami diri sendiri dan sebagai awal untuk pengembangan diri lebih lanjut, bukan sebagai penentu kepribadian seseorang secara keseluruhan. Nah, demikian pembahasan saya. Terima kasih.